jelalatan. Mulutnya Krishna, Yudhistira, kemudian Arjuna, Nakula, Sadewa, kecil apa besar? Kecil, karena hifdzul lisan. Mulutnya Kurawa pasti buka, besar-besar bertaring, karena omongannya bocor, jelek, lucah. Perut para kesatria kecil, zuhud, warok, rajin puasa. Perutnya raksasa besar. Kenapa? Tamak, rakus, nggak peduli halal haram. Jadi gambar wayang Sunan Kalijaga itu gambar watak, bukan wujud. Kalau wujud kita curiga, jangan-jangan Rahwana itu memang lebih ganteng daripada Rama. Saya itu ngira itu adzan itu. Bukan ya. Baiklah kalau begitu. Nah, maka teman-teman insya Allah terciptalah yang kemudian menjadi tontonan dan tuntunan wayang. Nah, di dalam wayang itu Sunan Kalijaga membuat inovasi baru lagi, yaitu adanya tokoh-tokoh yang nggak akan Anda temukan di Wiracarita aslinya. Misalnya gambar kakeknya Abdurrahim Al-Maghribi yang bertubuh besar, berkulit hitam itu, beliau abadikan untuk menjadi yang bisa mengalahkan semua dewa. Dalam wayangnya Sunan Kalijaga, dewanya tidak maksum. Dewanya banyak melakukan kesalahan. Batara Guru sering memperturutkan syahwat, padahal itu rajanya para dewa. Itu kan sebenarnya pelecehan ya. Tapi dibikin smooth sekali ceritanya. Di situ yang bisa mengalahkan dewa-dewa diantaranya adalah Semar. Kenapa? Karena Semar adalah perwujudan dari Maulana Abdurrahim Al-Maghribi, tukang rukyah, dewa Jawa, dirukyah, kalah. Pusaka tertinggi, terhebat di dalam pewayangan, kemudian disebut sebagai Kalimosodo, Kalimatus Syahadatain. Jadi orang kalau sudah Kalimatus Syahadatain, the best, terhebat. Maka Sunan Kalijaga keliling mengadakan pertunjukan. Dulu pertunjukan itu elit, hanya dinikmati para bangsawan. Sekarang wayang bisa ditonton semua orang. Sayapnya bayar. Kalau mau nonton, bayar. Bayarnya apa? Dituntun oleh Sunan Kalijaga sendiri mengucapkan kalimat Ashadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nekseni ingsun mboten wonten pangeran kejawi Gusti Allah lan Nabi Muhammad utusanipun Gusti Allah. Gitu. Lah nanti begitu di pertunjukan wayang ada temanya. Temanya makna syahadatain. Maka yang nonton baru sadar, loh lah kita sudah pindah agama. Itu yang kemudian menjadi masifikasi dakwah yang luar biasa di bawah Sunan Kalijaga dengan inovasi berupa wayang. Kayak Maulana Abdurrahim Al-Maghribi itu juga ada punya cerita lucu. Beliau itu kalau makan nasi perutnya perih. Sama, kalau kita cuma makan roti kan perutnya juga perih. Nah beliau karena terbiasanya makan roti, kalau makan nasi perutnya perih. Maka oleh Maulana Malik Ibrahim, beliau itu dibikinkan roti. Tetapi karena di Jawa tidak ada tepung gandum, dibikinnya dari tepung beras. Dengan cobek, tanah liat besar, itu dibikinkan roti ala Arab. Kalau roti Arab kan pakai tungku batu. Karena di Jawa tidak ada tungku batu, dibikinnya pakai anglo yang kemudian diberi cobek tanah liat. Jadi roti Arab pakai adonan Jawa, belebak gede, bunder. Nah, dalam bahasa Gujarati disebut appam. Maka orang Jawa kemudian menyebutnya apem. Tetapi apemnya bukan apem yang dijual di pasar yang kecil-kecil itu. Anda kalau bulan Sya'ban besok lihat atau googling apem Mustoko. Mustoko di Keraton Yogyakarta. Itu gedenya segini. Nah, itu apem asli yang dulu dibikin oleh Maulana Malik Ibrahim untuk membekali Maulana Abdurrahim Al-Maghribi. Lucu sekali.
Di waktu lain datang seorang ulama disebutkan dalam babat Tanah Jawi dari Cempo. Nah, Cempo ini sekarang perdebatan para sejarawan. Apakah Cempo yang dimaksud adalah Champa di Kamboja, yang sampai sekarang masih ada komunitas muslim kecil di sana, tapi keislamannya juga aneh kalau di Champa itu. Kemarin ada laporan di investigasi di sana itu. Muslim Champa itu baik sholat maupun puasa itu bisa diwakili oleh ulamanya dengan cara bayar. Nggak perlu sholat, tapi bayar ustadznya untuk, Pak tolong disolatkan ya. Puasa juga begitu, yang puasa juga cuma pemuka agamanya, rakyatnya bayar. Ataukah jangan-jangan yang dimaksud Cempo oleh babat adalah Jempa? Anda tahu Jempa? Di manakah wilayah itu yang disebut Jempa? Di Aceh. Salah satu bagian dari Samudra Pasai waktu itu, cikal bakal kerajaan Aceh yang nanti tumbuh dari Lamreh atau Lamuri, itu namanya Jempa. Dan Jempa dari dulu terkenal sebagai pusat dayah, pusat pesantren-pesantren. Orang ini namanya Maulana Ahmad Rahmatullah datang ke Majapahit. Akhirnya yang beliau lakukan bukan mendirikan pesantren, tapi mendirikan sekolah tata negara. Sekolah tata negara ini dibikin di Ampel Denta, di kota Surabaya sekarang. Nah, kesitulah para pangeran Majapahit, anak-anak bangsawan dikirim untuk sekolah. Karena memang Majapahit sedang krisis pendidikan untuk kelas tinggi, karena para Dang Acarya banyak yang tewas dalam perang Paragreg. Peluang itu ditangkap. Maulana Ahmad Rahmatullah bikin sekolah tata negara. Qadarullah, kakak perempuannya dinikahi oleh Raja Majapahit. Kemudian, waduh. Oh, ya. Kemudian, sekolah tata negara ini berkembang pesat. Sama dengan kisahnya Maulana Malik Ibrahim, kan tiap hari sholat. Para pangeran ini menjadi, wah kok ibadahnya asik. Saya mau diajari. Susuhunan Ampel, yang orang ini kemudian dikenal sebagai Susuhunan Ampel, Maulana Ahmad Rahmatullah ini kemudian sangat sukses menyampaikan nilai-nilai dakwah kepada para bangsawan. Strategis sekali. Tahun yang berikutnya ada seorang dari Palestina, dari kota Baitul Maqdis, namanya Maulana Usman Haji, datang sampai ke Surabaya, ke Ampel Denta. Karena orang ini memang pandai berperang. Ternyata sejak dulu yang pintar perang itu orang Palestina gitu ya. Oleh Maulana Ahmad Rahmatullah direkomendasikan kepada Raja Majapahit untuk menjadi military trainer, pelatih tentara Majapahit. Maulana Usman Haji kemudian berangkat ke Majapahit dengan rekomendasinya Maulana Ahmad Rahmatullah, diangkat langsung jadi military trainer kerajaan Majapahit. Luar biasa, didikannya jadi semua. Seorang raja bawahan dari Majapahit namanya Raja Kresna Kepakisan dari kerajaan Gelgel yang sekarang di Kabupaten Karangasem, itu dalam kitab yang disebut Sejarah Dalam Watu Renggong ini ditulis Raja Kresna Kepakisan menghadap Majapahit. Ketika pulang dari Majapahit dia dikasih hadiah. Hadiahnya berupa 60 prajurit terbaik untuk mengawalnya pulang ke Bali. Dan 60 prajurit terbaik ini dalam sejarah dalam Watu Renggong di Bali disebutkan semuanya nyama selam. Nyama artinya saudara, selam artinya Islam. Inilah 60 muslim pertama di Bali, prajurit terbaik Majapahit yang dihadiahkan, semuanya didikan Maulana Usman Haji. Maulana Usman Haji punya anak laki-laki masih kecil waktu itu, namanya Sayyid Ja'far Shadiq. Ketika dewasa dia diperintahkan berdakwah di pantai utara, maka dia bikin masjid. Saking rindunya sama tanah kelahiran, masjidnya diberi nama sama dengan masjid di tanah kelahirannya, masjid suci ketiga umat Islam, namanya Masjid Al-Aqsa. Di samping masjid itu dia membangun menara yang sangat cantik, bentuknya seperti candi Hindu.